besar Hari Nasional Sekolah Minggu se-Indonesia dari Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah, yaitu From Generation to Generation. Bisa ditampilkan? From generation to generation. Anak-anak coba baca bahasa Inggris dulu. 1, 3. 1, 3. Haleluya. Puji Tuhan, semua pintar-pintar bahasa Inggris. From generation to generation. Dari generasi ke generasi. Haleluya. Ayat acuan, sebelum kita lanjut, ayat acuan saya baca dulu. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Haleluya. Apa itu generasi? Pasti kita akan bertanya, apa itu generasi ya? Apa itu generasi? Generasi adalah sekelompok orang yang hidup dalam periode waktu yang sama dan memiliki pengalaman, nilai, dan karakteristik yang serupa, terutama dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah dan perkembangan sosial. Tetap gambar ditampilkan. Kita akan melihat ada 5 generasi. Generasi yang pertama yaitu generasi baby boomers. Lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Kalau ada yang lahir tahun itu angkat tangan. Baby boomers tahun 1946 sampai 64. Orang tua pasti ada. Baby boomers ini banyak ini. Yang lahir antara tahun 46 sampai 64. Ya, terima kasih, ada oma ya, oma di belakang. Nah, itu nama mereka yaitu generasi baby boomers. Baby boomers itu adalah generasi yang lahir pada waktu sesudah perang dunia kedua, sesudah perang dunia kedua. Dan ini kita lihat bahwa terjadi ledakan yang sangat besar pada tahun-tahun itu. Itu orang-orang tua kita yang ada pada sampai hari ini. Banyak sekali yang lahir sehingga dikatakan satu bom ledakan besar. Sehingga lahir generasi itu. Generasi baby boomers. Walaupun mereka sudah oma-oma, opa-opa, tapi mereka punya nama baby boomers. Baby. Nah, itu mereka. Ya, anak-anak lihat ya. Oma-oma itu mereka termasuk generasi apa ya? Pasti anak-anak sekolah minggu tanya, oma-oma itu termasuk generasi apa? Mereka punya generasi baby boomers. Nah, kemudian yang kedua. Nah, sebelum saya lanjut kita lihat dulu apa yang ada di tangan mereka. Yang pertama itu gambar yang pertama itu seorang opa lalu pegang apa itu? Amplop. Dulu belum ada HP. Jadi segala sesuatu lewat surat. Surat apa saja termasuk surat-surat cinta pun demikian. Pakai amplop surat. Dikirim itu bukan 1-2 hari, terkadang bisa 1 minggu, 1 bulan baru surat itu sampai kepada tujuan. Lalu lama-lama berkembang telegram. Mau cepat-cepat, ya mau singkat-singkat saja. Telegram. Jadi kita semua masih dapat ya, termasuk kami nanti generasi X masih bisa dapat itu. Nah, jadi generasi baby boomers masih sempat rasakan itu lewat surat. Sekarang ada HP, dulu tidak ada HP. Nah, kemudian kita lihat bahwa generasi boomers ini mereka adalah generasi yang semangatnya luar biasa. Optimismenya luar biasa, pekerja keras, bahkan mereka bertumbuh di masa pemulihan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat signifikan. Jadi hari-hari itu Indonesia baru merdeka dan
Luar biasa hari-hari itu, tahun-tahun itu. Bagaimana orang-orang tua kita pada masa itu, mereka sangat optimis, tegas. Ya kadang-kadang kita bilang, oma-oma dong kenapa dong tegas sih? Oma-oma tuh salah sedikit rotan kanal. Ya betul gak sayang? Yang punya oma-oma biasa dapat pukul dari oma-oma ke tangan. Ah pasti dapat cubit telinga sedikit oma. Kemudian yang kedua, generasi X lahir pada tahun 1965 sampai 1975, ada angkat tangan. 65 sampai 75. Banyak ini. 65 sampai 75. Termasuk beta juga. Beta generasi X. Generasi X. Jadi harus ingat ya, masing-masing tahu dia punya generasi, jangan sampai orang tanya tidak tahu. Ya, generasi yang pertama baby boomers, yang kedua generasi X, yaitu termasuk saya juga lahir pada tahun 1965 sampai 76. Nah, generasi X tumbuh di era perubahan teknologi dan budaya populer. Mereka dikenal mandiri. Jadi generasi kami ini generasi yang mandiri. Saya harap gampang. Lihat apa kerja. Dulu beta masih ingat, mau sekolah, mau beli buku, pilih cengkeh sendiri, jumur cengkeh, jual cengkeh, beli buku. Mandiri, bisa belajar mandiri. Nah itu generasi X, generasi masa-masa kita. Tahun 1965 sampai 76 itu kelahiran tahun-tahun itu. Dan kalau diukur zaman sekarang kita sudah ada pada 50-an ke atas. Mencapai tahun-tahun itu. Ya, itu generasi X. Nah generasi X tumbuh di era perubahan teknologi. Lihat apa yang ada di tangannya. Di gambar, di layar. HP. Dulu belum ada HP. HP dia punya apa itu? Antena tinggi itu. Nah, tahu ya, Mama Ade tahu, semua kita yang generasi X kita tahu itu. Ya. Halo-halo di sini, dia dengar di sana halo-halo. Pakai HP. Nah. Kemudian yang ketiga, generasi A atau Y atau generasi milenial, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1977 sampai 1995. Ada generasi A, Y. Generasi milenial termasuk kakak Sony kalau tidak salah, generasi Y. Generasi Y juga milenial. Ya, generasi milenial. Itu generasi mereka ya, generasi milenial yang lahir tahun 1977 sampai 1995. Nah, generasi milenial generasi yang tumbuh dengan perkembangan internet dan teknologi digital. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan. Jadi generasi milenial ini generasi yang sudah terbuka dengan perubahan. Jadi jangan heran lihat mereka itu berbeda. Sudah mulai berbeda ya. Apa yang ada di tangan mereka? Sudah mulai ada HP. Sudah mulai ada kan? Ya, sudah mulai. Jadi mereka sudah mulai pegang HP. Itu generasi milenial. Kemudian yang keempat, generasi Z atau Gen Z. Gen Z, bukan Gen Z di situ. Gen Z, generasi Z, generasi yang lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Ada yang lahir antara tahun ini? Ya, banyak. Banyak sekali generasi Z. Ya, generasi Z luar biasa. Hari-hari ini di gereja ini banyak generasi Z dan termasuk juga nanti generasi Alpha. Kita lihat bahwa generasi Z adalah generasi yang sangat terbiasa dengan teknologi digital dan medsos. Mereka tumbuh dengan informasi yang mudah diakses. Jadi mereka sudah ada pada era ini dan mereka sangat aktif di media sosial. Ini generasi Z. Ya. Sudah terbuka. Mereka sudah terbuka, mereka sudah terima itu. Dan di tangan mereka pun, lihat di gambar, lihat di layar, sudah juga ada HP yang sudah sedikit-sedikit mulai canggih. Ya. Sudah canggih. Jadi generasi Z atau Gen Z, mereka adalah generasi yang sangat terbiasa dengan teknologi. Itu sudah sangat terbuka. Ya. Kalau bicara medsos itu tidak diragukan lagi. Mereka sudah tahu itu. Ya, itu generasi Z. Kemudian generasi yang terakhir yaitu generasi Alpha. Generasi yang lahir di era perkembangan teknologi yang pesat. Nah, ini luar biasa ya. Nanti kita akan belajar terus. Sangat pesat teknologi. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dengan internet
dan teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, mereka lahir pada antara tahun 2010 sampai sekarang. 2010 sampai sekarang ini banyak sekali, ini semua generasi Alpha. Generasi Alpha sangat banyak. Dan kita lihat mereka sangat dekat dengan teknologi. Tidak perlu diajar anak-anak generasi Alpha pegang HP, tidak perlu ajar orang tua, bahkan mereka ajar orang tua. Mereka pegang langsung, mereka sudah tahu, oh ini TikTok, ini YouTube. Ada yang tahu YouTube? Ada yang tahu YouTube? Nah, kalau dulu-dulu mau nonton, generasi kita, generasi mulai baby boomers, generasi X, generasi milenial masih sedikit, kita itu masih mau nonton film, mau nonton apa pakai CD. Yang masih dapat CD yang ke tangan, VCD. Kita semua dapat, ya CD. Sekarang anak-anak mau nonton Netflix, apakah cari CD? Tidak lagi, mereka buka di HP sudah dapat. YouTube, mereka mau nonton apa saja ada di situ. Bahkan di rumah-rumah sekarang, termasuk kami juga, tidak ada televisi lagi. Ada seberapa besar yang ada punya televisi di rumah, angkat tangan? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Karena semua sudah masuk dan kita semua sudah kenal apa yang namanya media sosial, HP, gadget, semua ada di tangan anak-anak. Nanti kita akan belajar selanjutnya ya. Untuk generasi ini. Jadi sekali lagi, semua sudah berubah ya. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, semua sudah berubah. Katakan, dunia sudah berubah. Sekali lagi, dunia sudah berubah. Semua sudah berubah. Luar biasa. Dengan kecanggihan teknologi, membuat segala sesuatu berubah. Tetapi ingat, hanya ada satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena firman-Nya tidak pernah berubah. Generasi ke generasi bisa berubah, masa ke masa bisa berubah, zaman ke zaman bisa berubah. Tetapi firman Allah tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Jadi kita dibentuk. Kita dibentuk karena ada dasar firman Tuhan. Seperti apa yang disampaikan tadi, Musa sampaikan kepada umat Israel, kepada semua keluarga-keluarga Israel, agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pagi ini kita akan belajar bahwa memang segala sesuatu sudah berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6, dikatakan bahwa engkau harus memperhatikan dan mengajarkan firman itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi di sini kembali kita melihat bahwa peranan orang tua itu sangat penting. Kemajuan teknologi sudah sangat dekat dengan anak-anak kita. Jangan sampai teknologi merampas apa yang ada pada anak-anak kita dan mereka terhilang. Orang tua punya peranan sangat penting untuk mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan itu. Bukan hanya satu kali. Guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak bukan hanya satu kali, tetapi berulang-ulang kali. Walaupun mungkin bilang, asalkan mereka bosan. Tetapi ingat, firman Tuhan harus diberitahu berulang-ulang kali. Di mana saja saudara berada, nanti kita akan lihat selanjutnya. Harus diulang-ulang. Karena anak-anak itu bisa lupa. Siapa yang di sini tukang panglupa? Aurel dan teman-teman suka panglupa. Boleh jadi oma-oma setukang lupa. Bisa lupa. Mungkin hari kemarin, minggu kemarin, ibu guru sekolah minggu mengajar tentang Sakeus. Minggu ini bertanya lagi Aurel. Minggu kemarin ibu guru sekolah minggu mengajar apa? Wah, lupa ibu. Nah, jadi harus kasih ingat lagi. Firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Orang tua, ini peranan saya dan saudara.
selama mereka masih usia dini. Pagi ini kita lebih terarah dulu ya. Generasi Gen Z dan generasi Y. Kita kesampingan sedikit dulu. Kita lebih cenderung berfokus kepada generasi Alpha. Karena mereka ada pada masa-masa yang penuh dengan kecepatan kemajuan teknologi yang luar biasa. Pesat ya, kita lihat ini. Mereka sangat dekat. Bahkan setiap saat ada HP di tangan. Siapa yang setiap hari pegang HP? Ayo. Setiap hari pegang HP. Siapa yang kasih HP? Mama atau papa? Mama dan papa dengar. Kalau tidak kasih HP, meraju, bebanting, balumpah segala rupa. Dan kita akan lihat. Orang tua jangan terkecoh dengan itu. Dan kita akan lihat batas usia mana. Orang tua kasih, bisa anak-anak kita bisa akses dengan HP. Dia sangat diharapkan. Usia 0 sampai 2 tahun jangan dulu didekatkan dengan HP. Jangan dulu. Anak kecil sudah kasih HP, pegang HP, nanti dia berontak kalau tidak dikasih HP. Dia akan bebanting, dia akan lempar segala macam. Dan saudara akan punya kepala sakit sendiri. Sebenarnya hari ini saya mau gali banyak tapi waktu. Nanti satu waktu kita akan belajar ini. Untuk bagaimana menangani anak-anak masa usia alfa. Yang berhadapan dengan kepesatan kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya. Tidak perlu, mereka itu ya bangun pagi. Ya. Mana HP? Mau makan sampai duduk makan di meja makan pun HP ada di tangan. HP di tangan kiri, sendok di tangan kanan. Ada yang begitu anak-anak sekolah minggu? Oh, banyak sekali. Piring di tangan kiri, HP di tangan kanan. Jadi peranan orang tua sangat-sangat penting. Ingat sekali lagi bahwa ayat ini menggambarkan kesinambungan nilai-nilai rohani yang tidak pernah dilekang oleh waktu. Pesan firman Tuhan tidak berubah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Jadi jangan saudara bosan-bosan. Jangan kita sebagai orang tua bosan-bosan. Jangan kita sebagai guru-guru sekolah minggu bosan-bosan untuk kasih tahu anak-anak kita belajar tentang firman Tuhan. Agar satu kali kelak anak-anak kita, mereka bisa menjadi little messengers. Artinya bahwa mereka bisa menjadi pembawa-pembawa pesan walaupun mereka masih kecil. Tetapi mereka sudah memberikan pesan kepada orang bahwa firman Tuhan itu ada di dalam hidup mereka. Nah, kita akan lihat ada beberapa hal yang saya akan bagikan buat kita. Firman Tuhan itu harus hidup pertama-tama di dalam hati kita dulu. Jadi orang tua bahkan guru-guru sekolah minggu, jangan asal-asalan mengajar sekolah minggu. Nanti sudah mau besok mengajar sekolah minggu, hari ini baru. Di mana ya beta akan ajar ini, ajar ini. Persiapkan 1 minggu itu saudara sudah siap. Hari Minggu saya mau mengajar apa. Oleh sebab itu GSJA harus ada kurikulum supaya bisa teratur pelajaran-pelajaran sekolah minggu. Dan firman itu harus hidup dulu di dalam hati guru-guru sekolah minggu, baru ajarkan kepada anak-anak. Amin. Guru sekolah minggu perhatikan ini baik-baik. Apakah pernah doa dan puasa untuk firman Tuhan yang akan saudara sampaikan? Ataukah cuma baca-baca saja? Apa-apa, anak-anak ini masih kecil. Katong ajar biasa-biasa saja, main-main saja. Ingat firman Tuhan bilang hari ini. Firman itu harus hidup di dalam hati kita dulu. Baru kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Haleluya. Ini sangat penting. Kita harus mengalami dulu firman. Baru firman itu kita ajarkan, salurkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikut firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Kita perhatikan ayat ini sekali lagi ya. Ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun.
Jadi firman Tuhan itu diajarkan bukan ketika kita ada di gereja. Tapi firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang. Di rumahmu, dalam perjalanan, engkau tidur, engkau berbaring, beritahu firman Tuhan. Kasih tahu firman. Saya ingat, masih dulu ingat orang tua kita itu. Bicara firman setiap hari, bicara kebenaran, bicara. Ya. Tidak pernah mereka bosan-bosan, sampai kadang-kadang kita sendiri yang anak-anak itu yang bosan. Ya. Siapa di sini yang bosan kalau mama kasih tahu tentang firman Tuhan? Mama ajar firman Tuhan, siapa yang bosan? Guru-guru ajar anak-anak, ada yang bosan? Aurel bosan, Aurel tepat bertobat Aurel. Jangan bosan-bosan ya Aurel. Mama Ece, Bapak Olan kasih nasihat, kasih firman Tuhan. Tante Fenda, Ibu Evi, Kakak Sony dan semua yang guru-guru sekolah minggu mengajar. Jangan bosan-bosan ya. Dengar baik-baik supaya ketika nanti akhir tahun anak-anak yang rajin ke sekolah minggu, yang rajin baca firman Tuhan akan dapat hadiah. Amin. Katakan amin dulu, amin. Amin, bilang kepada guru-guru sekolah minggu terus ingatan jangan lupa hadiah. Haleluya. Jadi firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang ya. Jangan kita bosan-bosan. Orang tua kadang-kadang kita kalau sudah jengkel dengan anak-anak. Apalagi anak-anak begini. Kita bicara di sini, mereka punya telinga di sana. Kita bicara di sini, mereka punya pandangan di HP. Ada orang tua yang pernah jengkel dengan anak-anak, hari-hari cuma game, hari-hari HP. Kadang-kadang seperti kita rasa mau lempar dan piring, mau lempar dan gelas karena hanya cuma berhadapan dengan HP. Tidak mau kerja yang lain, disuruh ini, tidak bisa, disuruh itu tidak bisa. Termasuk generasi Z. Karena sebelum generasi apa? Generasi Z. Gen Z. Ya, mereka ini nih yang kepala batunya luar biasa. Jadi peranan orang tua. Jadi dengar ya generasi Z yang ada di atas, dengar baik-baik. Jangan sampai teknologi menghapus semua. Menghapus semua pesan-pesan orang tua. Jangan sampai itu hapus. Oh, orang tua itu kan kuno, kolot, kuno, jadul. Ada yang pernah bilang, mama bapak jadul? Gen Z ada yang bilang? Generasi milenial ada yang bilang mama dan papa jadul, kuno? Mama nih setiap hari cuma bilang, katong mau ajar-ajar bikin ini, bikin itu. Itu sama yang tahu saja. Makanya buka HP di situ lalu lihat. Tapi sekarang baby boomers luar biasa. Mereka punya akun, mereka punya Facebook, mereka punya semua. Oma-oma sekarang punya Facebook. Itu baby boomers. Jadi yang lain-lain jangan ketinggalan. Oke, kemudian yang berikut. Kita lihat selanjutnya bahwa firman Tuhan bagi kita harus menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Firman Tuhan harus menjadi bagian hidup sehari-hari. Katakan anak sekolah minggu, firman Tuhan harus menjadi bagian hidup sehari-hari. Harus menjadi bagian hidup sehari-hari. Jadi kalau mama papa kasih nasihat, Tuhan Yesus bilang jangan mencuri, ya, jangan suka marah-marah teman, ya, jangan suka ambil barang orang, jangan suka ini, jangan suka itu. Dengar baik-baik. Ya. Ibu guru ajar, ibu guru sekolah minggu ajar supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, lain sayang lain, harus lain sayang lain. Anak sekolah minggu harus lain sayang lain. Bilang dulu untuk teman di samping. Anak sekolah minggu harus lain sayang. Lalu guru-guru lagi, guru-guru sekolah minggu harus lain sayang lain. Bilang dulu. Ayo kita mau lihat dulu guru-guru sekolah minggu mana mereka. Guru-guru sekolah minggu bilang, hei harus lain sayang lain. Jangan lain mirip muka putar mulu, putar belakang dari yang lain. Nanti mantap pentasan, anak-anak nanti baru lihat ya. Guru sekolah minggu harus sepakat, harus solid.
Harus bersatu, amin. Supaya anak-anak sekolah minggu bisa maju. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Itu kerinduan kita. Yang harus ditanamkan dalam hidup kita sebagai guru-guru sekolah minggu. Bahkan orang tua. Kita sangat rindu anak-anak kita generasi ini. Generasi khususnya generasi Alfa. Jangan sampai mereka terhilang. Karena sekali lagi mereka sangat dekat dengan teknologi. Kalau sekarang kita suruh buka YouTube, tidak perlu mereka tanya kepada mama papa, YouTube itu di mana? Satu kali klik, satu kali scroll, sudah dapat. Dan ini harus ada. Ya. Seperti satu tingkat kewaspadaan dari orang tua. Untuk lihat kondisi ini. Jangan sampai anak-anak kita tenggelam. Ya. Jangan sampai anak-anak kita tenggelam. Jangan biarkan mereka pegang HP itu berjam-jam. 1 jam dalam 1 hari itu sudah cukup. Itu pun harus ada batasan-batasan umur. Ya. Jangan sampai anak usia 2 tahun saudara kasih HP sampai 1 hari. Itu berbahaya saudara. Saya mau bilang ini sangat berbahaya. Ya. Kalau ada orang-orang tua, oma-oma khususnya oma-oma ini sayang cucu-cucu sampai melebihi batas. Lalu kasih biar saja, dia bermain HP 1 hari, tinggal saja. Akan sangat mengganggu pemikirannya. Otaknya akan terganggu. Generasi Alfa. Jadi sekali lagi, mulai dari sekarang sampai besok kita tidak mau lihat lagi generasi ini pegang HP sampai berjam-jam. Sampai berjam-jam. HP bisa dikasih untuk anak, kalau saya baca dalam satu penelitian. Bisa juga kasih itu antara batas 6 tahun. 6 tahun ke atas, itu pun kalau dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Tapi selama masih belum itu, saudara harus berhati-hati. Karena segala sesuatu terbuka telanjang di depan kita. Yang baik, yang buruk, yang jahat, yang kotor semua ada. Saudara paham ini kan? Saudara paham? Paham ini? Jadi saya harap generasi baby boomers, generasi X, milenial, hati-hati dengan anak-anak generasi Alpha. Kita tidak mau anak-anak ini terhilang. Jangan sampai gara-gara HP, gara-gara teknologi mereka sudah tidak ingat lagi tentang Tuhan. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu peranan orang tua sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Untuk menuntun anak-anak kita lebih dekat kepada firman. Bukan lebih dekat kepada teknologi. Harus lebih dekat kepada firman. Anak-anak katakan, saya harus lebih dekat kepada firman. Teknologi itu nomor yang berikutnya. Ingat ini baik-baik. Ya, bagus. Sudah bilang toh, pagi ini ibu dengar, bapak gembala dengar, oma-oma semua dengar, anak-anak bilang apa hari ini. Kalau ada yang meraju bebanting, lempar barang-barang, orang tua kasih tahu ibu pendeta dulu. Ini anak ini dia paling melawan. Mepegang HP setiap hari. Icel, Aurel, siapa sana lihat tuh banyak-banyak ini. Pegang HP setiap hari. Oma-oma batasi. Oma-oma batasi. Jangan sampai anak-anak saudara, cucu-cucu saudara tergila-gila dengan HP. Sampai mereka lupa firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan lebih. Amin. Orang tua katakan tanamkan firman Tuhan lebih bagi anak-anak kita. Harus. Saudara-saudara, ingat ini ya. Saudara bisa bayangkan firman Tuhan ini Musa sampaikan itu untuk generasi apa itu? Tapi firman Tuhan bilang hari ini berarti firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah, up to date sampai hari ini punya kuasa. Jadi anak-anak perlu ajar firman Tuhan setiap hari. Amin. Guru-guru sekolah minggu ajarkan firman, bukan cerita omong kosong dan cerita apa itu dongeng-dongeng. Saya harap jangan ada guru-guru sekolah minggu cerita dongeng. Ya. Dongeng-dongeng, lalu tidak bilang ikan besar, bilang ikan paus, ikan apa lain. Tuh. Nah itu. Nah, kita lihat selanjutnya, sudah mau habis ya, sudah mau habis. Kemudian yang berikut, manfaatkan teknologi untuk berbagi firman Tuhan. Amin, katakan amin. Manfaatkan teknologi untuk berbagi
firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita mulai dari generasi baby boomers, generasi X, sampai generasi Z, pergunakan media sosial untuk salurkan, beritakan firman. Ya. Beritakan firman lewat HP saudara, media sosial, apa yang saudara punya, bagikan firman Tuhan. Ajarkan juga kepada anak-anak kita generasi ini agar mereka bisa menyampaikan pesan walaupun itu kecil. Little music atau pesan yang paling kecil sekali. Mereka ada di sekolah, mereka belajar untuk mengasihi teman mereka, belajar untuk memberi. Ya. Siapa di sini yang kalau makan roti atau kue di sekolah berbagi dengan temannya? Haleluya. Orang tua berikan tepuk tangan dulu buat anak-anak. Jadi orang tua jangan marah-marah kalau anak-anakmu, cucu-cucumu berbagi dengan teman-teman mereka di sekolah. Tidak mungkin mereka akan lihat teman mereka lapar lalu mereka makan sendiri. Ajar mereka untuk mengasihi teman mereka yang mungkin tidak punya makanan. Belajar untuk berbagi. Haleluya. Jadi terus berbagi ya. Anak-anak sekolah minggu terus berbagi. Mau terus berbagi? Ya, jangan jadi anak sekolah minggu yang pelit. Katakan di temanmu, jangan suka pelit. Orang tua lain, jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit, jangan sekakar. Kalau punya makanan, berbagi. Amin. Kalau lihat orang susah, tolong. Ajarkan firman Tuhan, mengasihi sesama. Belajar untuk berbagi, belajar untuk menolong orang yang susah. Anak-anak, ada yang suka baku pukul di sekolah? Oh, Bapak itu. Baku pukul dengan teman. Kalau habis baku pukul dengan teman, baku baik kasing. Hah? Sembaku baik, Aurel lagi sembaku baik. Mama Ece, Ale pun tugas besar. Kalau sudah baku marah harus baku baik lagi. Baku baik. Begitu juga orang tua. Baku-baku marah, baku baik. Ada yang baku marah pagi ini. Semua datang yang sukacita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Laskar Kristus. Siap. Yes, yes, yes. Iya. Guru-guru bagian. Laskar Kristus. Haleluya. Semangat ya, semangat. Semangat. Kita bawa perubahan yang besar. Generasi kita bawa perubahan yang besar. Bawa anak-anak kita, bawa generasi alfa. Bawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena sangat-sangat singkat waktu-waktu ini. Tugas kita sudah sangat-sangat singkat. Tidak ada main-main waktu lagi. Kita mau merebut, merampas generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau bawa mereka bagi Tuhan Yesus. Ya, mari kita dekatkan hati kita. Kita ramah. Sekali lagi saya menangkap satu kata ini dari Bapak Ketua Umum. Ramah dengan generasi ini. Terkadang kita baby boomers, generasi X, kita sangat keras dengan generasi. Tetapi ketika saya tangkap kata itu, kita harus ramah dengan generasi ini. Kalau dulu baby boomers mau kekerasan, kekerasanlah untuk generasi itu. Tetapi untuk anak-anak ini harus ramah dengan mereka. Supaya mereka jangan terhilang. Amin. Kita ramah dengan mereka. Karena kita tidak mau anak-anak ini terhilang. Ingat sekali lagi bahwa teknologi itu sangat dekat dengan mereka. Mereka ada di dalamnya. Oleh sebab itu orang tua, mari kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai guru-guru sekolah minggu. Peranan kita sangat besar. Haleluya. Tim worship ada di sini. Mari kita berikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita berikan porsi yang terbaik buat generasi ini. Supaya mereka tidak akan menjadi anak-anak yang terhilang. Tetapi mereka ada di dalam kontrol, yaitu firman Tuhan. Mereka hidup dalam firman, itu sudah lebih dari segala-galanya. Dan ini peranan orang tua sangat penting. Oleh sebab itu orang tua, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau engkau mau anak-anakmu setia beribadah, engkau harus setia beribadah. Kalau engkau mau anak-anakmu
menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi orang lain, engkau juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Karena engkau adalah berdiri sebagai cermin bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu. Engkau berdiri sebagai cermin bagi mereka. Mereka akan lihat figur orang tua kita seperti apa. Mereka akan lihat generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial seperti apa. Mereka akan lihat.